Baik, pemirsa, kami lanjutkan Bangun Demokrasi. Kami akan buka segmen kali ini dengan peta basis dukungan partai politik di Jawa Timur. Yang kita tahu bahwa PDIP dan PKB sebagai partai pemenang nomor 1 dan 2 di Jawa Timur ini punya jagoan masing-masing. Kalau kita lihat memang ini pemilu legislatif 2024 di Jawa Timur, PDIP meraih kursi terbanyak DPR RI. PKB ada di urutan kedua dan itu berkebalikan posisinya saat kursi DPRD. Ya kan? Nah, tanggapan Bu Khofifah melihat bahwa memang ternyata PDIP dan PKB memiliki juara sendiri untuk masuk dalam Pilgub Jawa Timur seperti apa? Meskipun sisanya nih semua berada di belakang Mas Emil dan Bu Khofifah nih. Itu melegakan dan menambah kepercayaan diri nggak sih, Bu? Pokoknya kita semua, seluruh tim, saya Mas Emil mengajak waspada, kerja keras, lahir batin dari awal. Jadi saya rasa peta di Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan pada hari yang sama ternyata tidak linier. Nah, ternyata tidak linier. Oleh karena itu, identifikasi masyarakat terhadap calon pemimpinnya itu bisa berbeda dengan pilihan partainya. Nah, data-data menunjukkan seperti itu. Nah, ini Pilpres pas banget nih yang Ibu katakan. Jadi bahwa kemudian ini Pilpres di Jawa Timur, Prabowo Gibran sekitar 16 juta, Anies Mohaimin 4 juta, dan kemudian Ganjar Mahfud 4 juta. Memang yang mendominasi suara jauh sekali adalah Prabowo Gibran. Tapi itu tidak linear antara partai dengan pemilihnya, calon dengan pemilihnya gitu ya Bu ya. Membaca peta dari kacamata Bu Khofifah, Pilkada Jawa Timur ini akan seperti apa? Artinya identifikasi masyarakat terhadap calon pemimpin dan partai itu berbeda. Jadi bisa saja antara pilihan partai dan pilihan pimpinan yang dilakukan pada hari yang sama itu ternyata tidak linier. Jadi saya dan Mas Emil dari awal kita menyapa itu sebetulnya borderless, jadi tanpa melihat dibatasin, nggak ada sekat, ya. Jadi yang PKB juga disapa, PDIP juga disapa ya Bu. Jadi karena konteksnya bahwa bisa jadi itu pilihan yang berbeda gitu. Mas Emil, komunikasi tetap juga berjalan. Iya, beliau bukan hanya pas lagi sekarang ini, tapi selama waktu beliau bangun Jawa Timur kan nggak dilihat, oh ini kemarin daerah ini banyakan PDI ini. Enggak, kita kerjasama dengan baik, dan situasi ini kan juga kurang lebih sama dengan pemilu Pilkada 2018 sebenarnya gitu. Jadi cuman pindah satu sebenarnya Gerindra ya. Kemudian menjadi dan PKS gabung ke Bung Khofifah dan Mas Emil gitu ya. Jadi kurang lebih kalau kita lihat itu peta partai politik, apakah peta geokultural politik itu masih sama menurut Bung Khofifah? Ada kan ini dibagilah kurang lebih ya. Kebanyakan ini pengamat politik yang membagi. 5 subkultur, Ini masih sama atau ternyata sudah mulai berubah juga pasca Pilpres? Yang mengalami pergerakan itu biasanya di kota, tapi secara dominan warnanya tetap ya Madura, kemudian Arek, kemudian Tapal Kuda, Mataraman dan Pantura. Relatif sebetulnya mereka memiliki karakter dan identifikasi kultur yang sudah relatif hampir permanen ya. Hampir permanen ya Bu? Iya. Situasinya bagaimana kalau Ibu melihat, apakah kemudian strateginya tinggal mengamankan yang puas dengan Ibu tadi Mas Emil katakan 80% atau mencoba juga menarik suara dari geokultural politik dan suara partai yang lain? Cuman kalau peta ini lihat warnanya inget gitu, pilihan warna terasosiasi terhadap partainya, corresponding colornya ini kan bisa diraih tanpa harus bahkan meraih 20% dari suara loh. Karena ini kan hanya nunjukin siapa yang paling gede gitu. Katakanlah sama-sama meraih 19% suara, yang meraih kedua nggak ngasuk warnanya di sini. Di sini. Jadi saya rasa kita tidak bisa mengacu pada warna-warna ini. Jadi ini kemudian bahwa tidak bisa dianggap menjadi peta permanen. Tidak bisa, Kecuali ada komposisi gradasi warna di masing-masing kabupaten baru mungkin bisa. Strateginya kira-kira Bu, apakah kemudian akan menjaga suara terutama yang puas terhadap kinerja dari Mas Emil dan Bu Khofifah, atau ternyata ada strategi lain juga tetap ingin menambah suara yang lain? Tetaplah itu. Jadi artinya mereka yang solid tetap disapa. Kemudian mungkin ada undecided voters, mungkin dari survei-survei terakhir masih 20-an% undecided voters juga tetap harus disapa. Tapi kemungkinan terjadinya pergerakan mereka juga bisa support kami, itu juga
tentu potensinya ada. Karena yang Mas Emil sampaikan di peta itu memang ada beberapa yang masih variasi bisa warnanya dikritisi, sebenarnya ya. masih bisa diambil gitu ya suaranya ya Bu. Ya. Kalau banyak yang juga bertanya Bu Khofifah, Ibu Ti kan masih kader PKB ya Bu? Ya, PKB Gus Dur. PKB, tapi kan PKB Gus, tapi Ibu masih ada KTA PKB? Masih kali ya. Kita nggak mau tunjukin KTA-nya sih Bu. Cuman Bu, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa Ibu klarifikasi di wawancara ini gitu. Kenapa sih dalam 2 kali Ibu Khofifah maju, PKB-nya nggak pernah dukung Bu Khofifah gitu? Apalagi dengan tingkat kepuasan tinggi, harusnya kan bisa meraup kemenangan lebih mudah gitu. Bisa diceritakan Bu? Itu mah otoritas partai ya. Jadi saya menghormati saja keputusan masing-masing partai memberikan dukungan kepada siapa. Pasti partai juga punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi ada komunikasi lebih jauh antara partai dengan Bu Khofifah sendiri? Relatif kami fokus pada yang sudah membangun komunikasi dan kemudian mereka memberikan surat rekomendasi sampai B1 KWK. Jadi kita memang lebih fokus pada yang sudah membangun komunikasi. Lebih jauh. Iya. Iya. Mas Emil mau menambahkan atau tidak? Enggak, senada juga sama. Senada ya, kurang lebih. Bu, nah saya juga mau tanya, mau klarifikasi mungkin lebih jauh. Sebenarnya apakah ada kaitannya, katanya hubungan Bu Khofifah dengan Caimin itu kurang harmonis, bener nggak sih Bu? Saya rasa tidak ada eviden apa yang menjadikan disharmoni. Saya rasa tidak ada, karena saya memang dari tahun 2005 itu sudah tidak masuk struktur. Jadi kalau kita tidak masuk struktur itu, jadi ya seperti outsider aja. Tidak dalam internal pastinya kan gitu. Jadi tidak terlibat dalam urusan struktural dan juga internal partai. Enggak. Bu, kita putarkan ya. Ini kan pertanyaan yang kita balik pada saat Pilpres, sempat ada teman-teman dari Q&A yang menanyakan hal yang sama sebenarnya kepada Caimin. Saya minta komentar Ibu, kita ajak Bu Khofifah, Mas Emil dan juga pemirsa untuk menyaksikan statement dari Caimin berikut ini. Gus Imin. Ini fluktuatif ini. Ya 6 dia. Waduh. Kenapa? lulus. Ada alasan 6? Ya dia orang NU, sama-sama orang NU. Tapi Kok nggak tahu kok musuhin saya tuh. Jadi dalam wawancara ini Bu ya, sempat disampaikan berapa nilai yang diberikan oleh Caimin beberapa tokoh. Lalu muncullah kemudian foto Bu Khofifah, dikasih nilai 6. Ditanya oleh panelis kenapa, alasannya saya tidak tahu kenapa dia memusuhi saya. Gitu loh Bu Khofifah. Jadi kira-kira tanggapan Ibu apa nih? Kalau sekarang itu mudah dilihat aja dari digital record. Pernah nggak saya melakukan sesuatu yang kemudian against beliau dan seterusnya. Tapi bahwa saya kalau ditanya PKB iya, PKB Gus Dur ya. Tetap di situ ya Bu, Ya. PKB Gus Dur gitu ya? Karena berbeda. Saya menjadi bagian yang ikut berproses pada saat kita konsolidasi, mengenalkan partai baru ini. Kemudian saya ditugaskan Gus Dur menjadi ketua tim pemenangan pada saat Pileg. Jadi relatif saya ikut berproses dan kemudian saya melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari saat didirikannya. Ya. Oke. Mas Emil kayaknya nggak bisa komentar lebih jauh nih. Urusan partai itu khusus untuk Bu Khofifah sendiri. Oke, baik. Saya mungkin mau tanya lebih jauh bahwa kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Bu Khofifah ini kan sempat juga, Mas Emil juga sempat menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran yang akhirnya bisa mengantarkan lah Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih gitu ya. Bahkan ada endorse ya statement dari Mas Gibran yang mengatakan bahwa ibu ini sudah berjuang, berkeringat dan hasilnya sangat memuaskan. Seakan ingin membalas jasa dari Bu Khofifah ini, Gibran mengatakan ingin membantu kampanye dari Bu Khofifah dan juga Mas Emil. Nah ini statementnya nih Bu, kami putarkan lengkapnya adalah ini. Disampaikan di Surabaya 6 Juni 2024. Terima kasih sudah berjuang, sudah berkeringat, hasilnya sangat memuaskan. Giliran saya membantu Bu Khofifah dan Pak Emil Dardak. Tanggapannya apa Bu? Ketika Wapres terpilih juga ternyata ingin membantu berjuang untuk Bu Khofifah dan Mas Emil. Pada dasarnya saya dan Mas Emil kami masing-masing bergerak sesuai dengan segmen yang bisa kita efektifkan pada saat itu dan
alhamdulillah respon masyarakat juga luar biasa karena kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan, ya tidak hanya di Jawa Timur tapi juga kan secara nasional di provinsi-provinsi lain juga, kecuali 2 provinsi ya di Sumatera. Itu pada dasarnya kami melihat ada proses yang secara programatik dari pembangunan di negeri ini memang kami berseiring, kami bersambung. Jadi itu sebenarnya proses yang kami lakukan. Saya pada segmen berbeda, Mas Emil pada segmen yang berbeda, dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Iya. Ini menguntungkankah secara kalkulasi politik menurut Mas Emil dan Bu Hovifah untuk Mas Gibran wapres terpilih maju mendukung berkampanye? Pertama, jawabannya sudah tidak bisa diragukan lagi, tentu ya. Karena yang menyampaikan adalah seorang bagian dari paslon yang memenangkan 65% suara. Tapi tolong jangan, dunia hidup ini kan dengan kalkulasi, tapi persahabatan, persaudaraan yang terbangun, ini tentunya sesuatu yang menguatkan motivasi dan hati kita. Karena kan dalam perjalanan begini nggak jarang kita dapat kampanye hitam, kata-kata dan tudingan-tudingan. Ya kadang kami berusaha open minded menerima itu sebagai bentuk introspeksi, tapi kadang juga ada yang secara objektif kami katakan tidak faktual. Memiliki saudara seperjuangan dalam perjalanan ini menguatkan hati kita, itu yang lebih penting lagi. Oke, dengan situasi sekarang meskipun banyak kritik yang dilayangkan terutama oleh netizen kepada keluarga, anak atau mantu presiden, tidakkah ini akan menjadi beban untuk kampanye ke depan dengan endorsan dari Kaisang dan juga Gibran sendiri? Saya rasa masyarakat tentu memahami ya bahwa kita punya rekam jejak, kita juga punya values, nilai, prinsip yang memang sudah terrefleksikan, tercerminkan di dalam perjalanan ini. Dinamika-dinamika yang ada sepatutnya tentu kami harus menghormati. Dan saya yakin Mas Gibran sendiri juga adalah seorang yang sangat aspiratif dalam menilai. Selama perjalanan kampanye beliau bahkan menyampaikan ada hal-hal yang beliau tanpa ragu-ragu menyampaikan akan menjadi lebih baik lagi, akan membangun perbaikan-perbaikan. Jadi saya rasa kita dengan masyarakat itu sama-sama melakukan penilaian secara objektif, tidak mengkotakkan satu masalah kemudian menjadi sebuah momok yang tidak kemudian ada jalan keluarnya. Jadi perbaikan, introspeksi itu perlu. Tapi di sisi lain kita juga melangkah untuk membangun masyarakat yang lebih baik ke depan. Baik. Kami harus jeda dulu. Bu Hovifah, saya potong dulu. Kita lanjutkan pemirsa usaha jeda berikut itu. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.